Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya. Amin. Ya gimana nih teman-teman, masih pusing nggak buat teman-teman yang kecewa, yang marah, stres setelah Gibran akhirnya secara resmi memang belum daftar ke KPU tapi sudah deklarasi resmi, Gibran sudah urus SKCK untuk menjadi cawapres Prabowo. Tentu kita masih lagi-lagi tidak habis fikri kenapa Gibran bisa haus kuasa sebegitu besarnya sama dengan Presiden Jokowi. Sudahlah kita lupakan, tapi tidak bisa dihindari respon negatif terlalu banyak yang datang gitu loh. Jadi suka nggak suka respon negatif banyak menghampiri pencalonan Gibran menjadi cawapres Prabowo, apalagi dengan dengan skandal Mahkamah Konstitusi yang begitu kentara dipertontonkan, melanggar konstitusi untuk meloloskan sang keponakan oleh paman yang palunya begitu berkuasa untuk menentukan majunya Gibran menjadi cawapres. Dan kita akan melihat bagaimana berbagai penolakan datang dari masyarakat terhadap Gibran yang menjadi cawapres Prabowo. Saya rasa uh, Bapak Presiden untuk memunculkan putranya sebagai salah satu calon wakil presiden itu tidak salah. Karena siapapun Betul. orang Indonesia siap untuk dicalonkan dan dicalonkan. Tetapi Betul. pandangan saya bahwa harapan kami ke depan, Gibran ini orangnya luar biasa. Tetapi bukan masanya harus dipaksakan sekarang. Karena ibarat seorang anak yang baru belajar jalan, kita jangan paksa untuk ikut lomba lari. Jadi Betul. kami bukan menolak Gibran, tetapi kami tetap mendukung untuk masa yang akan datang. Karena kami mau supaya beliau dewasa di dalam politik, dewasa dalam segi kebangsaan, berbangsa dan bernegara, lalu kami akan mendukung itu. Tetapi kalau saat sekarang, bukan kami tidak mendukung, tetapi kami memohon supaya Bapak Presiden sebagai Bapak bangsa mempertimbangkan secara matang. Karena tadi saya sudah katakan bahwa setiap warga negara Indonesia siap dicalonkan dan mencalonkan diri. Tetapi kami, harapan saya, khususnya harapan saya atas nama tokoh adat di Amanatun, kami mengharapkan untuk Bapak pertimbangkan ini secara matang, karena Bapak sebagai Bapak bangsa, maka Bapak harus merangkul semua warga negara Indonesia untuk Bapak juga harus mengakui siapapun orangnya yang dicalonkan itu juga adalah putra Bapak. Karena Bapak sekarang posisi sebagai Bapak bangsa. Dan siapapun orangnya selain dari Gibran yang dicalonkan sebagai wakil presiden, kami memohon supaya Bapak menganggap calon wakil presiden tersebut sebagai putra Bapak. Putra Bapak. Ya, anehnya begini teman-teman, Pak Jokowi ini penuh kamuflase dan sandiwara. Ketika dia cawe-cawe, dia begitu pulang, ya cawe-cawenya sudah lama. Tapi begitu dia pulang dari Arab Saudi setelah dari ke Cina, ya, itu ketua-ketua partai menghadap dia kan, menghadap dia tuh ke istana, ke Pak Jokowi. Masa sih menghadap nggak ada yang diobrolkan mengenai politik ini yang ada hubungannya dengan Gibran, ya kan? Nah, tapi ketika dia ditanya wartawan berkali-kali bagaimana tanggapan Bapak tentang Gibran yang maju menjadi cawapres, jawabannya itu selalu sebagai Bapak, ya saya sebagai orang tua tugasnya hanya merestui dan mendoakan. Nah, lihat perbedaannya, kontras sekali. Ketika cawe-cawe dia pakai kuasanya, ketika dia cawe-cawe dia pakai kekuatannya, ketika dia cawe-cawe dia pakai statusnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi ketika di hadapan wartawan, di hadapan umum, di depan layar, dia pakai statusnya sebagai Bapak Gibran. Harusnya kan nggak boleh. Yang dinodai itu kan demokrasi. Demokrasi itu kan bukan punyanya Gibran atau punyanya dia seorang, itu milik semua bangsa Indonesia kan, milik seluruh rakyat hasil perjuangan reformasi. Dia nggak pernah mengedepankan kepresidenannya ketika menghadapi wartawan menjawab pertanyaan yang berpolemik mengenai Gibran, nggak pernah lepas tangan. Menurut saya ini orang nggak bertanggung jawab. Padahal tanggung jawab itu berhenti
pada pemimpin terakhir, pemimpin tertinggi. Ya siapa ya? Presiden Jokowi. Tapi dia nggak pernah nunjuk dirinya untuk bertanggung jawab, minimal menggunakan pengaruhnya, menggunakan statementnya, menggunakan nasihatnya untuk menjernihkan situasi, untuk merawat ya, merawat itu artinya ya tidak dikotori, dirawat, dibersihkan gitu loh. Tidak pernah. Semua autopilot. Tapi kita tahu di belakang layar dia cawe-cawe. Jadi bagi saya sih munafik aja ya, munafik sekali gitu. Jadi hilang respect saya, hilang kepada Presiden Joko Widodo, dan teman-teman bisa buka medsos, buka di mana-mana di kolom komentar Presiden Jokowi itu pada hilang respect sama Presiden Joko Widodo. Pemimpin-pemimpin banyak yang muda nggak ada masalah. Ridwan Yang Kamil. penting mudanya itu berkapasitas. Jangan dipilih dia muda, tapi karena bapaknya misalkan. Jangan begitu menurut saya ya. Oke. Yang betul itu kita milih usia mudanya, tapi memang dianya memang mumpuni. Karena Kang Denny, kekuasaan itu addictive. Legowo itu kalimat yang mudah diucapkan, susah diterapkan. Ya, muda tapi nggak asal muda, dan muda bukan karena bapaknya gitu loh. Jadi Gibran ini kan sombong ya, sombong. Dia nggak mau mengakui, dari beberapa statement dia di podcast, di wawancara dengan siapapun, dia nggak mau mengakui bahwa kemenangannya ada pengaruh bapaknya. Dia malah minta dicek bahwa saya punya relawan sendiri loh. Malah ketika saya dicalonkan, Projo itu menolak loh. Dia bikin statement-statement yang menolak peran bapaknya. Bagi saya ini kesombongan gitu loh. Dan benar kata Kang Emil, kekuasaan itu ternyata bikin nagih gitu ya. Jadi jangan heran kalau Presiden Jokowi yang polos dari kampung, tumbuh di tengah kampung yang kumuh, dibesarkan oleh rakyat gitu ya, mengkhianati spirit itu. Mengkhianati spirit itu gitu loh. Jadi jangan heran karena memang nagih. Awalnya nggak mau masuk ke jalur politik. Ada pemilihan wali kota, langsung menemui ibu ketua. Sekarang sudah jadi wali kota, diisukan mau merubah aturan di MK. Enak ya, yang punya pamor, yang milenial nggak cuma di situ aja. Padahal masih banyak jutaan milenial dan rakyat Indonesia hidup sengsara. Menurut kalian gimana guys? Ya, jadi Gibran Pak Jokowi ini begini. Kalau dia ngomong A, pasti kejadiannya B. Kalau dia ngomong B, pasti maksudnya itu C. Artinya apa? Mulutnya nggak bisa dipegang. Mencela gitu loh. Lihat medsosnya, lihat statementnya, bandingkan dengan perbuatannya. Jadi bagi saya bukan master politik itu. Banyak kan yang membanggakan dia, Pak Jokowi ini master politik. Saya bilang sih enggak, saya bilang sih pembohong ya. Karena dia tidak pernah konsisten dengan ucapannya, sepele, remeh. Padahal dia itu presiden. Integritasnya itu dari ucapan dan perbuatan, tapi dia terlalu remeh. Jadi dikira dia kalau dia ngomong A, dia belusukan, rakyat kagum, itu lupa. Besoknya dia ngomong C. Ya mana lupa, kita akan selalu ingat karena menjadi jejak digital. Jadi dia menyepelekan omongannya karena meremehkan rakyat. Dia rasa udahlah, lu gua kasih belusukan juga, lu bakal lupa apa yang gua ngomong kemarin. Padahal kita nggak lupa, kita kan nggak bodoh ya. Jadi begitu cara menilai Pak Jokowi dari Gibran sekarang. Kalau dia ngomong A, pasti itu hasilnya B. Kalau dia ngomong B, pasti itu hasilnya C. Jadi begitu tidak bisa dipegang omongannya sebagai pemimpin. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.